Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, malam minggu ini teman-teman, saya bahas ilmu yang ringan aja ya teman-teman. Karena saya hari ini agak sibuk, jadi ya bisa nyiapin kontennya yang ringan-ringan aja untuk teman-teman. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu ilmu praktis ya. Ini saya namain ilmu praktis yang namanya adalah beta saham. Apakah itu beta saham? Sebenarnya saya udah bahas di channel saya satunya, tapi sepertinya teman-teman enggan untuk menuju ke sana, nggak apa-apa. Saya di sini akan membahas tentang ilmu praktis ini, teman-teman. Baik, teman-teman, beta saham. Apakah beta saham itu? Nah, sebelum masuk ke bahasan beta saham, teman-teman di sini saya akan ajak cerita dulu. Teman-teman mungkin tahu ya, Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro, Harum, kemudian Indi. Ya, teman-teman. Ini adalah saham-saham batu bara yang mana pergerakan saat ini masih sangat bagus sekali. Karena sektornya adalah sektor komoditas batu bara yang mana sektor itu memang saat ini lagi benar-benar bagus, teman-teman. Nah, dari saham-saham yang sebut tadi, teman-teman. Kalau teman-teman sebagai pemerhati saham-saham ini tentu akan memiliki feel tersendiri ya. Oh, ternyata PTBA kok pergerakannya agak slow. Ketika misalkan harga komoditasnya tinggi, kemudian indeksnya regionalnya bagus, kemudian bursa kita juga lagi bagus moodnya seperti itu. Tapi kenapa pergerakannya nggak begitu bagus? Nah, teman-teman, di sini saya akan menambahkan satu skill untuk teman-teman yang mana sebenarnya ini sifatnya hanya tambahan ya, teman-teman. Hanya tambahan. Kenapa? Karena masing-masing perusahaan, baik Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro, Harum, pasti memiliki jeroan yang berbeda-beda, teman-teman ya. Mungkin dari sisi teman-teman bongkar dari sisi earning per share-nya, kemudian growth-nya, kalau kita bicara fundamental. Bicara price earning ratio-nya, kemudian bicara kalau dikupas yang lainnya mungkin jenis-jenis stripping ratio tambangnya, kemudian jualannya kemana, seperti itu. Nah, karena memang di saham ini banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan, teman-teman ya. Namun demikian kita kan nggak mungkin untuk tahu semuanya. Nah, di sini saya bahasnya sebagai satu ilmu praktis. Makanya di sini saya sebut sebagai ilmu praktis. Yaitu bagaimana sih kita tahu karakter dari satu saham, dari sekelompok saham. Nih ada Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro, Harum, atau nanti saya kasih contoh juga BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon, BNGA, ya, atau kemudian Antam, Inco, Tins, MDKA, mana yang merupakan pelari cepat. Nah, sekali lagi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini adalah ilmu praktis, dan ini adalah sebagian dari sistem pengambil keputusan. Saya selalu bilang, ini adalah sebagian dari sistem pengambil keputusan. Kenapa? Karena ketika kita mau mengambil keputusan untuk membeli suatu saham itu banyak sekali pertimbangannya ya. Salah satunya juga kecepatan gerak dari satu saham. Nah, di sini saya udah menyinggung. Kenapa saham A cepat? Kenapa saham B lambat? Padahal sama-sama sektornya, sama-sama sektor perbankan, sama-sama sektor metal, sama-sama sektor batu bara. Sampai Pak Surya sering bilang, kalau BNI adalah pelari cepat di sektor perbankan, atau misalkan Tins adalah ya volatilitasnya lebar, atau mungkin Pak Surya sering bilang juga Indo Tambang Raya adalah saham batu bara yang pergerakannya jauh lebih cepat. Sebenarnya dasarnya dari apa sih seperti itu? Teman-teman, selain dasarnya dari bid offer yang kadang tipis atau istilahnya yang tidak terlalu tebal itu kenceng, itu juga sebagian ilmu yang kita gunakan. Ternyata ada satu lagi teman-teman, yaitu ilmu beta saham. Apakah beta saham itu? Nah, teman-teman akan saya bawa dulu untuk masuk ke bahasan tentang beta saham di sini. Teman-teman bisa simak, bisa screenshot ya tentang bahasan beta saham. Apakah beta saham itu di sini, teman-teman? Saya bawa dulu ke depan. Ini apakah benar ya beta saham betul? Sebentar teman-teman, saya mesti nyiapin materi karena layar saya cuma satu. Oke, beta saham. Nah, beta saham. Saya ambil ini dulu, highlight dulu beta saham. Nah, kita bicara tentang beta saham.
Beta saham, ya, ini teman-teman bisa lihat nggak? Beta saham adalah ukuran volatilitas dari suatu saham terhadap market secara keseluruhan. Jadi namanya volatilitas berarti naik turunnya ya, seperti itu. Beta saham adalah ukuran volatilitas dari suatu saham terhadap pergerakan market, kira-kira seperti itu ya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Apabila betanya kurang dari 1, ya, apabila betanya kurang dari 1, maka saham itu memiliki volatilitas yang rendah. Ya, artinya volatilitas rendah itu pergerakannya rentangnya kecil, kurang responsif terhadap pergerakan market, kurang agresif terhadap pergerakan pasar. Kira-kira seperti itu. Simpelnya adalah jika IHSG-nya naik, maka saham ini kenaikannya lebih rendah atau berlaku sebaliknya. Jadi ketika IHSG-nya naik tinggi, saham ini naik tapi sedikit. Tetapi ketika IHSG-nya turun dalam, ini saham juga tidak turun dalam. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, apabila beta sahamnya lebih dari 1, teman-teman. Apabila beta sahamnya lebih dari 1. Nah, apabila beta sahamnya lebih 1, maka saham itu artinya memiliki volatilitas yang lebih besar, lebih responsif, dan lebih agresif pergerakannya. Nah, teman-teman bisa perkirakan dulu ya, catat dulu ya. Kalau betanya kurang dari 1 tuh berarti nggak agresif, kurang responsif. Yang atas ya. Kalau betanya lebih dari 1, berarti ini saham rentang geraknya lebar, responsif, dan agresif. Contohnya, jika IHSG naik, maka saham ini bisa lebih tinggi naiknya dari kenaikan IHSG. Seperti itu ya. Beta 1, kemudian, jika IHSG naik, maka saham ini bisa naik lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Berlaku pula sebaliknya, jika IHSG-nya turun, maka saham ini bisa turun lebih dari penurunan IHSG. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah beta sama dengan 1. Ini artinya saham tersebut memiliki pergerakan sama dengan pasar. Kira-kira begitu ya. Jadi ada yang betanya kurang dari 1, betanya lebih dari 1, dan betanya sama dengan 1. Kemudian ada lagi beta negatif, yaitu memiliki pergerakan berlawanan dengan arah market. Kira-kira seperti itu. Ketika marketnya naik, dia turun. Ketika marketnya turun, dia naik. Nah, contohnya ya teman-teman. Nah, contohnya ini sayangnya saya belum update teman-teman. Jadi contohnya ini, oke, saya ceritakan gini aja deh. Satu saham yang memiliki beta lebih dari 1, maka dia akan lebih agresif, lebih responsif. Nanti contohnya akan saya bahas langsung ke hitungan beta terbaru, teman-teman ya, ke hitungan beta terbaru. Nah, contoh penampakannya seperti ini. Ini dari mana Pak dapatnya? Dapatnya beta ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari situsnya ini, teman-teman. Dapatnya dari situs Reuters, teman-teman. Sebentar saya bukain dulu ya situsnya Reuters itu. Saya bukanya dari Chrome dulu, teman-teman. Saya bukain situsnya Reuters dulu di sini. Ya, teman-teman udah bisa ngeliat ya. Situsnya adalah www.reuters.com ya. www.reuters.com. Terus teman-teman masukkan kode sahamnya masukkan di reuters.com, atau caranya teman-teman langsung aja ketik Reuters. Misalkan teman-teman mau nyari betanya saham MDKA ya. Betanya saham MDKA. Teman-teman ketikkan aja dari Google Reuters MDKA. Maka akan ketemu, teman-teman klik ya. Setelah teman-teman klik, kemudian teman-teman cari, kan di bagian depan akan muncul profil seperti ini ya. Profil dari MDKA itu seperti ini. Teman-teman masuk ke key metric ya. Di key metric, nah teman-teman akan mendapatkan, scroll ke bawah, di sini ada beta ya. Jadi key metric beta. Nah, inilah nilai beta. Jadi teman-teman di sini kita kumpulin dulu ya beta-beta dari masing-masing saham nih. Nah, contohnya ini MDKA, atau contohnya saya cari aja BNI aja ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nyari beta saham lain, teman-teman rubah di sini. Saya ketik BBNI ya, enter. Nah, ketika kita enter, kita pilih key metric dan kita dapat bahwa betanya
NI adalah 2,13 ya teman-teman, 2,13. Nah ini teman-teman sudah saya bikin ininya, saya udah bikin tabelnya untuk mempermudah ke teman-teman beta sahamnya ya. Saya udah bawa ke sini. Nah ini hasilnya adalah seperti ini. Ini yang saya dapat, BNI 2,13 ya teman-teman. Terus teman-teman lengkapi dulu semua. BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank BRI, Bank Mandiri, dan BCA ya. Ini kumpulan-kumpulan untuk ini adalah saham-saham perbankan ya. Ini saham-saham perbankan. Kemudian juga kita nanti akan bandingkan ini saham-saham terkait batu bara ya. Ini batu bara. Terus kemudian yang ini adalah saham-saham yang terkait metal. Jadi di sini kita punya 3 sektor. Banking, kemudian coal, dan juga metal ya teman-teman. Nah, kita bicara dulu, kita kembali dulu ke sini ya. Saham yang betanya lebih dari satu, dia lebih agresif. Pergerakannya bisa lebih tinggi dari IHSG, atau ketika marketnya naik, dia kenaikannya bisa lebih tinggi. Kalau betanya kurang dari 1, dia kurang responsif. Nah, kita kembali ke sini teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, beta saham. Dari sini terlihat jelas nggak? Kalau ini udah saya urutkan sih. Dari sini terlihat memang yang paling tinggi betanya adalah BNI, disusul Bank Danamon ya, kemudian urutannya adalah BCA. Jadi teman-teman mungkin yang pegang saham-saham ini ya teman-teman, yang pegang saham-saham ini mungkin teman-teman ngerasa, oh ini kok BCA kok pergerakannya agak slow. Nah, kalau kita lihat memang karena apa? Karena betanya dari BCA ini adalah paling kecil. Tetapi sekali lagi nih teman-teman, ini sifatnya hanya informasi tambahan. Kenapa? Karena kita juga mesti ngelihat ya. Kita mesti ngelihat posisi BCA itu sedang di mana teman-teman. Sedang di mana itu artinya apa? Secara resistan dia sedang di mana? Apakah dia sedang berada di resistan atau di support seperti itu, atau sedang downtrend atau sedang uptrend? Apakah tembus dari supportnya atau bagaimana seperti itu? Kita harus melihat juga ya. Ini yang saya bahas tadi sifatnya di sini adalah informasi tambahan ya. Tetapi sekali lagi ini mesti harus dikonfirmasi ke bentuk chartnya ya, seperti itu. Jadi di sini kelihatan BNI adalah untuk saham-saham yang memiliki rentang gerak yang bisa lebih lebar dan volatilitas dia bisa lebih tinggi, naik turunnya bisa lebih tinggi. Kemudian adalah dari sektor coal, teman-teman bisa ngelihat kenapa sering saya bilang Indo Tambang Raya. Kalau saya kan memilih, kalau saham-saham itu kan biasanya kalau nggak yang coal ya, kalau nggak Indo Tambang Raya, PTBA, Harum kan teman-teman. Cuman Harum ini kan, sorry teman-teman, nah ini. Saya biasanya kan milih kalau nggak Indo Tambang Raya, Adaro ya. Kalau Harum, pertimbangan saya karena dia ada komponen metalnya, logam seperti itu. Maksud saya dia selain batu bara dia ada metalnya juga, jadi kepengaruh harga sentimen harga metal juga. Jadi biasanya untuk saham itu saya ngambil kedua ini teman-teman. Nah kalau dua ini teman-teman bisa ngelihat bahwa kondisinya sebenarnya ini kalau kita lihat betanya itu harusnya lebih agresif si Indo Tambang Raya. Karena Indo Tambang Raya 1,84 ya. Adaronya 1,29. Memang sih kita bisa ngelihat bahwa si Indo Tambang Raya ini kalau bergerak dia lebih lincah, lebih lebar seperti itu. Namun kalau kita lihat di chartnya ya teman-teman, di chartnya si Indo Tambang Raya dibandingkan dengan Adaro ya. Kalau ini Adaro dia kan berada di puncak ya. Adaro berada di puncak, sedangkan Indo Tambang Raya dia hitungannya kalau kemarin-kemarin dia masih agak di bawah gitu loh. Kalau sekarang pun dia masih belum ketemu resist ya kalau Indo Tambang Raya, tapi kalau Adaro teman-teman bisa ngelihat dia kan sudah lebih sundul ke condongannya ke resistan, udah lebih kuat. Kondisi itu nanti kita mix, kita mau, maksud saya pengambilan keputusan itu tidak murni dari beta saja. Beta itu hanya tambahan, tetapi di sini terutama kalau teman-teman mau trading cepat, itu beta saham boleh diperhatikan ya, boleh diperhatikan. Nah, terus ini bahasanya di sini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini perhatikan lagi di sini. Di sini kalau kita mix semua saham ini, beta tertinggi ternyata dipegang Indika. Berarti volatilitas dia, rentang gerak dia harusnya lebih lebar. Apakah kira-kira seperti itu? Coba kita tengok teman-teman. Coba kita tengok di sini pergerakan dari Indika.
Pergerakan dari Indika itu memang, nah kan, dia lebar sekali, pergerakannya bisa cost to cost, support to resist seperti itu. Ini termasuk yang saya hafalkan. Kenapa? Ya karena memang dari dulu saya tahu bahwa Indika ini lebar rentang geraknya, betanya paling tinggi. Artinya market naik dia bisa lebih tinggi naiknya, market turun dia bisa lebih tinggi, lebih dalam turunnya. Makanya itu ini bisa menjadi sistem pengambil keputusan untuk teman-teman. Oh, Indika ini ada embel-embel, betanya tinggi, artinya naik turunnya bisa lebih liar lah seperti itu. Nah, kemudian kita tengok lagi teman-teman, kita tengok lagi untuk sektor lain ya. Misalkan nih dari sini, kemudian metal, sektor metal kita lihat. Ini TINS memiliki beta tertinggi, teman-teman. TINS, baru Antam, baru Inco. Ya. Ini saya hafalkan dari dulu, ya. Patokan saya dari dulu, TINS ini sebenarnya betanya dia paling tinggi. Tetapi jujur kalau tentang gerak, saya paling suka Inco. Ya, saya paling suka Inco kalau pergerakan. Ini sekali lagi, ini hanya sebagai pengambil keputusan tambahan, tetapi ini cukup membantu untuk teman-teman tahu, oh saham ini memiliki volatilitas tinggi karena apa istilahnya, betanya dia tinggi, jadi saya mesti hati-hati seperti itu. Jadi boleh dijadikan tambahan informasi, oh saya mesti hati-hati ya karena ini tinggi. Misalkan nih marketnya lagi nggak bagus nih, marketnya lagi turun, berarti BNI mungkin turunnya bisa lebih dalam. Oke, saya nadahnya di bawahnya agak-agak jauh aja seperti itu. Atau misalkan dari sini TINS-nya ini bisa mungkin turun lebih dalam, atau mungkin dari sini, oh marketnya lagi turun, Indika berarti kalau turun bisa lebih dalam karena betanya dia paling tinggi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai patokan sepenuhnya dalam mengambil keputusan untuk membeli saham. Tetapi ini semuanya, sekali lagi, ini adalah mixing ya. Mengambil keputusan untuk membeli saham itu mixing dari banyak hal teman-teman ya. Dari banyak hal kita misalkan kita pertama memilih saham berdasarkan fundamental analisisnya ya. Fundamental. Kita pilih dulu, kita masukkan ke list kita dulu. Oh, saham-saham yang bagus kita masukkan ke list seperti itu ya. Terus setelah fundamental teman-teman cari teknikalnya. Oh, teknikal, fundamentalnya udah saya pilih. Dari mana? Dari LQ45, dari IDX 30, dari IDX 80. Kemudian saya pilih teknikalnya dengan caranya seperti Pak Surya, kemudian dimasukkan ke watchlist. Setelah dimasukkan ke watchlist, dipantau setiap sore ya, setiap sore bersama Pak Surya dipantau seperti itu. Setelah teknikalnya ya mungkin kita perlu tambahin apa? Tambahin informasinya, mungkin kita tambahin betanya ya, atau mungkin teman-teman beri tandain, oh saham-saham beta tinggi di sini. Ya, kemudian apa? Ya, lain-lain lah, misalkan tape read, teman-teman tambahi tape read atau yang lain-lainnya seperti itu. Jadi keputusan dalam pengambilan keputusan untuk beli atau jual saham itu tidak hanya dari 1-2 hal, tapi bisa dari banyak hal ya. Ini cara besarnya gimana nih? Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan di screenshot ini teman-teman kalau mau belajar ya. Malam minggu ini saya berikan materi yang ringan saja karena saya tadi agak telat ya, sedang ke jalan keluar seperti itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman, saya saat ini sedang saya saat ini sedang ikut acara YouTube Short teman-teman ya. Sedang ikut acara YouTube Short. Saya ya istilahnya saya lagi belajar ke YouTube seperti itu. Silakan dukung saya teman-teman supaya saya bisa membuat kontennya lebih bagus lagi. Ya dengan cara silakan teman-teman dukung saya di ini supaya saya bisa maju menjadi next sub ambassador ya. Saya bisa belajar bagaimana membuat konten yang baik. Baik, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.